Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan masih bersama dengan saya Reno Reksa, masih terkait juga dengan pertemuan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat di Nasdem Tower siang hari ini yang tiba. Tadi beberapa petinggi Partai Demokrat tiba di Nasdem Tower pada pukul kurang lebih 10:46 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui dan mengulasnya serta menganalisa apa sebetulnya kira-kira pesan yang terkandung dalam pertemuan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat siang hari ini, kita akan tersambung dengan Gun Gun Herianto. Selamat siang, Mas Gun Gun. Selamat siang, Mas Reno. Baik, Mas Gun Gun, apa yang bisa Anda lihat, apa yang bisa dimaknai antara pertemuan dengan Partai Nasdem juga dengan Partai Demokrat siang hari ini? Ya, jelaslah menurut saya ini komunikasi politik dalam agenda strategis ya. Agenda strategisnya apa? Tentu kontestasi elektoral 2024. Khususnya lagi adalah kandidasi pencapresan. Karena bagaimanapun kita sama-sama memahami bahwa konstelasi politik nasional hari ini itu sedang difokuskan pada kerjasama politik, membangun koalisi strategis ya di antara kekuatan parpol. Jadi silaturahmi atau komunikasi politik yang intens itu memang harus dikedepankan supaya kemudian membentuk yang disebut dengan pemahaman bersama atau mutual understanding, kemudian respect ya, memberi saling penghargaan, kemudian syukur-syukur pertemuan antar kekuatan politik itu kan biasanya ujungnya adalah apakah kemudian bisa mengonsolidasikan kuasa politik mereka dalam satu kongsi. Terlebih misalnya kalau kita membaca data memang ada kebutuhan strategis ya, baik itu dari Partai Nasdem maupun Partai Demokrat ya, untuk kemudian menjajaki kemungkinan-kemungkinan kerjasama. Contohnya misalnya dalam pengusungan paket Capres-Cawapres. Nasdem dengan 59 kursi tentu tidak bisa maju sendirian. Pun demikian Demokrat tidak bisa maju sendirian. Jikapun ada kerjasama di antara dua partai ini, itu juga masih membutuhkan minimum satu partai lain. Ya, betul. Entah itu misalnya dengan PKS, entah dengan partai mana begitu yang akhirnya nanti bisa menghidupkan yang disebut dengan potensi ya poros. Karena kalau kita bicara soal misalnya prasyarat presidensial threshold ya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, tentu ini harus dilalui oleh partai politik untuk kemudian memungkinkan menghidupkan proses kandidasi di internal itu untuk mewujud menjadi paket pasangan yang bisa diusung ke KPU. Kalau 20% kursi DPR itu kan Mas Reno berarti minimum 115 kursi dukungan. Ya kalau misalnya sebut aja Demokrat, kemudian dengan Nasdem itu belum bisa tambah satu lagi. Jadi mungkin misalnya taruhlah Demokrat, Nasdem, PKS gitu, itu udah kurang lebih 163 kursi dukungan di DPR RI kan. Jadi dalam bacaan saya perjumpaan ini bagus dalam konteks membicarakan dua hal. Pertama, agenda besar, bagaimanapun kan agenda kebangsaan kita ini kompleks. Maka harus ada intensitas saling ketemu gitu di antara kekuatan politik real untuk kemudian memberi semacam kontribusi positif bagi penyelesaian hal-hal kebangsaan di luar ego sektoral masing-masing partai politik. Tetapi tentu selalu juga ada dimensi khusus atau dimensi kecilnya yang disebut dengan kebutuhan mendesak atau strategis dari partai, terutama misalnya menghadapi kontestasi 2024 gitu. Baik, Mas Gun Gun, menarik tadi ketika Anda memperbincangkan begitu ya terkait dengan bagaimana jumlah kursi di DPR Nasdem, PKS dan juga Demokrat, karena juga kita ketahui tanggal 22 Juni kemarin Nasdem bertemu dengan PKS, kemudian hari ini Nasdem juga bertemu dengan Demokrat. Kalau kita berbicara soal persentase,
Partai Nasdem ada kurang lebih 10%-an, kemudian Demokrat kurang lebih di angka 9%, dan juga PKS di angka 8%. Berarti kalau kita jumlah 27% kursi parlemen, ini berarti cukup begitu ya untuk bisa mengusung capres dan juga cawapresnya nantinya. Kalau kita melihat nama yang keluar di Rakernas Partai Nasdem tanggal 17 Juni 2022 kemarin, ada nama Anies, Andika, dan juga Ganjar Pranowo di situ. Siapa yang lebih potensial nantinya, yang lebih klik begitu, kalau nantinya ketiga partai ini, Nasdem, PKS, Demokrat, akan menjalin kerjasama? Ya, kalau bicara simpul nama ya memang tidak mudah ya, karena kalau bicara hal itu akan kemudian faktor determinannya itu ada tiga. Pertama soal public acceptance ya, bagaimana misalnya nama yang tiga itu diterima oleh halayak luas, itu yang probabilitas perolehan suaranya tinggi, tentu akan menarik ya, jadi daya ikat partai-partai. Maka dari sosok tiga itu tentu nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo public acceptance-nya tinggi begitu ya, dibanding misalnya sosok Pak Andika. Kemudian yang kedua, faktor determinannya itu adalah hubungan atau dinamika internal dan eksternal partai politik. Maksud saya, yang dimention misalnya tiga nama itu apakah kemudian bisa diterima oleh PKS dan bisa diterima oleh Partai Demokrat begitu. Kalau misalnya taruhlah dalam waktu belakangan kan Nasdem rajin sekali berkomunikasi, terutama misalnya dengan dua partai yang terakhir saya sebut, Demokrat dan PKS. Nah, jadi soal dinamika internal dan eksternalnya, nah Ganjar kan mengalami kesulitan dinamika internal di PD Perjuangan sendiri kan, gitu maksud saya. Jadi dari sisi hambatan atau political barrier ya, Anies Baswedan mungkin jika diusung oleh Partai Nasdem itu tidak memiliki hambatan karena dia tidak berafiliasi ke partai seperti halnya Ganjar Pranowo. Jadi dari dua aspek ini Pak Anies mungkin jauh lebih punya potensi untuk kemudian diterima dalam konteks dinamika internal dan eksternal partai politik, terutama kalau mempertimbangkan keberadaan Pak Ganjar yang sepertinya setelah dimension itu kan lebih mempertimbangkan wait and see dan memelihara hubungan baik dengan basis struktur di mana dia tumbuh kembang, yaitu PD Perjuangan begitu ya. Itu faktor kedua, determinannya adalah aksi reaksi di antara partai politik. Kemudian yang ketiga nanti soal apakah ada hambatan individu yang kemudian disebut nama ini dalam dinamika kontekstualnya. Maksud saya, apakah nanti akan ada kasus, apakah kemudian ada serangan yang kemudian mematikan begitu ya, potensi probabilitas mereka untuk kemudian diusung secara konkret oleh kekuatan politik yang ada. Jadi tiga faktor ini menurut saya akan juga berkelindan dengan peta kemungkinan calon wakil presiden yang akan dipasangkan. Contoh misalnya, maksud saya posisi Partai Demokrat itu kan punya Pak AHY. Nah, apakah kemudian posisi Pak AHY bisa menerima dalam konteks ini menjadi representasi Partai Demokrat kan? Apakah Partai Demokrat misalnya menerima menjadi calon RI 2 untuk menggenapi misalnya salah satu dari tiga nama yang dimention Partai Nasdem misalnya? Bagi saya sih peluang untuk AHY di RI 2 cukup besar begitu kalau kemudian ada misalnya nama yang probabilitas perolehan suaranya hari ini itu di atas rata-rata dari sosok-sosok yang kemudian diuji publik kan. Sebut aja masuk the big three gitu. Di luar Pak Prabowo kan ada Pak Ganjar Pranowo dan ada Pak Anies Baswedan begitu. Nah, konteksnya jadi bagi saya masih akan sangat cair, dinamis, tergantung pada tiga faktor determinan di figur konstelasi internal eksternal partai sama public acceptance, plus bagaimana misalnya padu padan nama calon wakil presiden yang juga bisa diterima sebagai benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan
yang kemudian diproyeksikan oleh partai yang berkongsi gitu. Ya. Baik. Berarti kita tahu bahwa sampai dengan saat ini, Mas Gun-Gun, sudah ada 2 koalisi yang terbentuk begitu ya, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan PAN, kemudian ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara PKB dan juga PAN. Kemudian kalau kita melihat pertemuan antara Nasdem dan juga PKS kemarin dan Nasdem Demokrat hari ini, apakah Anda cukup optimis nantinya pemilu 2024 akan diwarnai kehadiran 3 poros? Saya optimis untuk melihat dinamika 2024 bisa menghadirkan lebih dari 2 pasangan calon. Artinya bisa berpotensi 3 poros, bisa berpotensi 4 poros, tapi melihat potensi paling besarnya menurut saya 3 poros sih. Poros PDI Perjuangan, ya sekalipun dia misalnya tidak berkongsi dengan partai manapun, dia bisa jadi satu poros sendiri kan, dengan 128 kursi, dia bisa mencalonkan. Nah, tetapi jika kemudian misalnya bekerja sama, mungkin peluang kerjasama politiknya lebih besar dengan Partai Gerindra, dengan catatan Prabowo sebagai capres, mungkin Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Jika misalnya Ganjar Pranowo yang jadi diusung sebagai calon presiden, tentu sulit juga bagi Pak Prabowo untuk kemudian menerima keberadaan figur yang melampaui ya kan posisi dirinya, karena saya yakin Pak Prabowo masih berkeinginan untuk menjadi calon presiden di 2024. Nah, kira-kira poros pertama PD Perjuangan. Kemudian yang kedua, ini tentu KIB dengan 148 kursi itu sudah bisa punya satu tiket yang bisa melaju, tetapi memang kesulitannya adalah mencari figur yang betul-betul merepresentasikan kuasa politik dari 3 partai yang berkongsi. Nama Airlangga apakah kemudian bisa diterima di P3, bisa diterima di PAN, pun sebaliknya jika ada nama PAN atau dari nama P3 yang kemudian mungkin diterimakah atau tidak oleh Partai Golkar, kemungkinan besar ya bisa aja dia mengambil nama dari figur lain, sebut aja misalnya dari salah satu nama yang probabilitasnya tertinggi di antara 3 nama, ya, baik, yang Mas kemudian Gun-Gun. oke.